Kak, nanti karena emang slotnya karena emang slotnya cuma uh, sedikit 3 sampai 4 orang jadi nggak semua anak promkes bisa ikut gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya kalau emang teman-teman minat gitu untuk berkunjung ke sana bisa karena emang kemarin udah sempat minta nomor orang media Indonesianya gitu. Jadi kalau untuk mau ngadain lagi acara kayak gitu bisa. Untuk teknisnya nanti uh, lewat chat aja nanyanya kayak gimana. Nah, untuk kemarin kegiatannya itu ada opening, terus company introduction atau video company profile, terus penjelasan proses produksi berita, terus sesi tanya jawab sama terakhir tuh ada company tour gitu. Di introduction tuh karena ini acaranya Trust Rangers sama kerja sama media Indonesia, jadi di awal tuh Trust Rangers tuh ini memperkenalkan diri gitu. uh, Trust Rangers ini adalah komunitas yang berfokus ke isu-isu lingkungan gitu, khususnya pengelolaan sampah yang bergerak secara konkret dan berkelanjutan. Jadi Trust Rangers sama media Indonesia nih sama-sama punya keresahan tentang sampah. Kalau Trust Rangers nih resah sama sampah yang kayak hmm, sampah yang menumpuk, sampah yang dibuang sembarangan gitu-gitu, pokoknya kayak plastik kayak gitu, makanan wasting food atau ya semacam kayak gitu. Kalau media Indonesia nih kayak sampah-sampah yang ada di media sosial gitu. Nah kemarin tuh hmm, sempat juga kalau di apa ya dipaparkan gitu kalau Trust Rangers tuh lagi bikin buku gitu yang ditulis sama 200 penulis deh kalau nggak salah kurang lebihnya segitu. Yang pasti isu berkaitan dengan isu lingkungan gitu. Kalau isinya sih saya belum tahu banyak ya, cuma belum belum apa ya belum mendalami banget gitu. Pokoknya intinya tentang isu lingkungan. Setelah pemaparan ada sesi tanya jawab juga sih. Nah, sharing-sharing aja sih kemarin tuh sempat ada ada apa? Ada yang nanya gitu. Kalau untuk mahasiswa yang bukan jurusan jurnalistik atau ilmu komunikasi bisa nggak gitu apa kerja di media Indonesia. Nah itu tuh dijawab bisa, cuma saat ini media Indonesia tuh lagi nggak buka lowongan apa rekrutmen gitu. Nah karena lagi apa efisiensi sama sama penyesuaian gitu. Jadi untuk 2 sampai 3 tahun ke depan tuh nggak lagi buka lowongan. Cuma bisa atau enggaknya bisa gitu. Nah, abis sesi sharing itu, terus kita ada company tour, tuh ngelihat studio Metro TV, gimana di balik layarnya, ngelihat di balik layar gimana kalau lagi mau live berita kayak gitu. Nah, studionya juga uh, apa pas live berita tuh kayak apa kayak gitu sih. Terus seru sih karena emang kita kan ketemu sama komunitas lain gitu. Bisa kenalan, bisa uh, nambah relasi, nambah teman kayak gitu, Bu. Itu dari saya, Bu. Oke, makasih Kak Monica. Apakah ada dokumentasi yang bisa di-share mungkin teman-teman, foto atau apa gitu, video? Kak Monica ketemu sama Valentinus Resa nggak kemarin tuh?
kayaknya lagi naik daun ya. Eh, apa Metro TV gara-gara Valentinus Ressa tuh. Oh iya, yang presenternya yang kayak Gen Z gitu ya, Bu. Mm-mm, iya. Itu tuh kemarin pas lagi di ininya sih, kita lagi di apa kantin gitu, nah ngeliat beliau. Cuma pas acaranya enggak. Oh, ketemunya di kantin gak pada foto-foto ya guys. Enggak sih, Bu. Oke. Baik, yang media Indonesia tuh maksudnya media Indonesia yang koran itu dulu ya. Ada TV-nya juga nggak sih media Indonesia tuh? Saya kurang paham ya, Bu, kalau yang TV-nya. Kayaknya itu tuh gabungan dari beberapa ini kan, apa, kayak Oh, gabungan beberapa gabungan berita dari gitu. media Ya, gitu jadi ya. disebutnya media Indonesia gitu Oh, kayaknya. oke. Jadi bukan bukan media Indonesia yang dulu ini ya, mainstream apa koran-koran ini ya, koran cetak ya. Oke. Yang lain ada yang mau kasih catatannya, menambahkan? Siapa aja kemarin yang ikutan? Kemarin ada Yuan, Salwa, sama Liva Siva, Bu. Oke. Ada yang mau menambahkan tidak? Atau sudah cukup kesannya? Mau, mau nambahin sedikit sih, Bu. Ya, Kak Alifa, ya. Jadi kemarin kan dijelasin sedikit ya. Jadi media Indonesia ini ada beberapa proses, ya, ada proses di lapangan, liputan sama media foto gitu. Terus juga kalau misalnya di liputan itu dia nggak selalu tentang agenda atau peristiwa gitu, Bu. Jadi bisa didapatkan juga kayak tentang isu atau persoalan yang pernah ada di publik gitu. Nah, tapi nanti bisa dikembangkan sama media Indonesia. Nah, nanti baru ditayangkan di media Indonesia. Terus juga sekarang proses editingnya itu melalui jarak jauh, work from anywhere ya. Jadi sebelum COVID baru di kantor. Jadi setelah COVID tuh dia sekarang udah editingnya udah nggak di kantor gitu, Bu. Hmm. Terus juga media Indonesia ada forum buat mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa itu bisa ngirim artikel. Batasnya itu cuma sampai anak S1 doang. Jadi kalau misalnya buat S2 itu beda lagi forumnya. Jadi nanti kalau misalnya mau upload gitu, tinggal ikutin syarat-syaratnya. Tapi saya lupa itu berbayar atau enggak. Udah sih Bu itu aja. Ya, 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 ya. Baik, makasih Kak Alifa. Informasi baru ya, jadi kalian bisa kasih apa kontribusi ya, jadi kontributor untuk media di Indonesia ya. Kalian tinggal pilih tuh medianya yang mana. Oke, harusnya sih kalau kayak gitu bukan bukan kita yang membayar ya, kita yang dibayar. Kalau pengalaman saya dulu itu zaman-zaman masih banyak medianya yang cetak ya, belum belum banyak yang media online. Itu kalau saya kirim artikel, zaman dulu masih via email ya, nanti dibaca sama redaksinya. Terus kalau tayang, ada media-media yang minta nomor rekening sama NPWP, terus kita ditransfer. Dulu bahkan kalau jurnal ilmiah ada juga yang seperti itu. Saya beberapa kali dulu tuh ditransfer sama eh, apa jurnal ilmiah gitu ya. Jadi kalau zaman dulu jurnalis itu dibayar, bahkan yang jurnalis lepas gitu. Yang kita yang baru-baru nulis ini kalau tulisannya bagus terus ditayangkan itu dibayar ya sebagai pengganti ongkos ketik lah gitu ya kalau zaman dulu masih zaman yang ngetik gitu. Nah, kalau sekarang mungkin karena ya setiap orang bisa jadi media ya. Semua orang punya saluran untuk mengekspresikan isi hati dan apa pikirannya ya, idenya gitu. Jadi kita bisa eh, dengan berbagai saluran itu. Nah, kalau ada media tentu itu gengsinya beda ya.
Kalau tulisan kalian ditayangkan di media, media nasional gitu ya, online maupun cetak, itu menjadi lebih prestis ya, karena mereka kan melalui proses yang kalian kemarin lihat ya, proses pemilihan tema, kemudian penyusunan apa penyusunan pesannya misalnya gitu ya, kemudian penentuan ilustrasinya seperti apa, videonya gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, mungkin gini, teman-teman kalau memang tertarik dengan kegiatan yang sudah di, diikuti kemarin, kemudian mau membuat kegiatan serupa, saya sarankan teman-teman bikin seperti biasa ya, setiap kita mau melakukan sesuatu itu selalu buatkan eh, apa semacam proposal gitu ya, kerangka acuan untuk kita mau ngapain di sana, mau cari apa di sana gitu. Jadi kalau kemarin kan Kak Adi itu cuma info ke saya, kami mau ada program begini, kemudian bolehkah kami melibatkan mahasiswa? Terus saya bilang ya boleh, cuma saya nggak tanya lebih dalam eh, apa tujuannya gitu ya. Kemudian nanti di sana ngapain aja, konsep acaranya seperti apa, itu saya nggak tanya. Saya karena waktunya juga mepet, jadi ya udah saya persilakan karena menurut saya itu jadi bagus untuk membuka wawasannya teman-teman. Kalau sekarang teman-teman punya kesan yang baik, tentu bisa ditindaklanjuti ya Kak ya, dengan kegiatan yang lebih terarah gitu ya. Kalau misalkan kayak tadi, oh ketemu loh sama Valentinus Resa itu yang apa namanya, yang cukup kontradiktif ya, walaupun banyak yang suka, tentu ada juga yang sempat kemarin saya baca itu mau disomasi dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau menggali lebih dalam tentang proses, mungkin ada yang khas gitu ya dari tayangannya eh, apa Midnight Live itu seperti apa gitu ya, persiapannya harus bagaimana misalnya gitu ya. Kemudian kalau teman-teman mau bikin acara modelnya seperti itu mungkin ada trik-triknya, misalnya tips and triknya seperti apa misalnya. Nah, itu bisa. Jadi teman-teman bikin konsep acaranya tuh di apa diusulkan gitu. Kalau misalnya dari sananya sudah ada standar ya, sudah ada template, mungkin siapa tahu bisa dinegosiasikan gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan insight ya, mendapatkan kemanfaatan juga sesuai dengan ketertarikannya teman-teman. Gitu sih ya. Nah, terus jangan lupa sih seharusnya setiap kali teman-teman melakukan aktivitas, jangan lupa ada laporannya supaya eh, apa itu sebenarnya melatih kita sendiri ya supaya tetap aktif gitu ya. Cara kita belajar itu membuat lebih lekat kalau apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita baca, kita dengar, kita lihat itu kemudian di rewrite, ditulis kembali, ditulis ulang atau ditayangkan ulang. Nah, itu menjadi memperkuat ingatan ya dan pembelajaran yang kita dapatkan kemarin. Begitu ya, Kak. Oke, silakan masih ada yang ingin disampaikan lagi, teman-teman, untuk pengembangan media. Baik, kalau tidak ada, saya akan menyampaikan informasi tentang ujian akhir, ujian apa final ya. Ujian akhir semester ini saya kami dosen-dosen sudah ditagih sama sekretariat ya bagian akademik untuk merencanakan proses ujiannya seperti apa. Nah, saya memutuskan untuk terakhir kali kita akan melakukan ujian dengan cara lisan. Ujiannya lisan. Ya, jadi saya akan minta teman-teman untuk mempersiapkan diri ya untuk setiap mata kuliah yang saya ampu, seluruh mata kuliah sistemnya sama, ujiannya lisan. Jadi silakan teman-teman akan ada dua kemungkinan. Saya bertanya kepada teman-teman
kemudian teman-teman menjawab dan menjelaskan sesuai dengan pertanyaannya, atau sebaliknya. Sebelum saya tanya, teman-teman duluan yang cerita ke saya. Jadi kalau teman-teman duluan yang cerita ke saya, apa yang teman-teman dapatkan selama kuliah, buat selengkap-lengkapnya, sebagus-bagusnya, apa namanya, boleh dipresentasikan dalam bentuk apapun, teman-teman mau bikin karya dalam bentuk apapun, atau cuma diceritakan, nggak masalah juga kalau ada yang suka, apa namanya, diplomasi ya, sukanya lisan aja juga nggak apa-apa, namanya juga ujian lisan. Tapi kalau teman-teman mau bikin karya yang ingin diperlihatkan juga boleh, gitu ya. Jadi sistemnya adalah ujiannya lisan. Begitu ya untuk ujian akhir semester. Jadi nanti kita akan tetap datang ke kampus sesuai dengan jadwal yang nanti ditetapkan. Kemudian kita akan lihat ya kalau untuk yang jumlahnya sedikit mungkin untuk kelas-kelas peminatan ya itu mungkin waktunya bisa lebih leluasa. Jadi saya bisa agak lama melakukan penilaian. Tapi kalau kelasnya lebih besar ya seperti kelas advokasi itu nanti mungkin ada sistem apa namanya dikelompokkan atau apa ya kolektif gitu ya beberapa orang bisa diuji sekaligus gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi silakan dipelajari, cek-cek di RPS-nya ya terutama capaian pembelajarannya ya capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah CPMK-nya. Kemudian pastikan teman-teman sudah melaksanakan proses ya mendapatkan pengalaman belajar masing-masing mungkin bisa berbeda karena memang aktivitasnya teman-teman juga saya lihat beda-beda ya. Ada yang rajin banget ngerjain tugas-tugas, ada yang beberapa kehilangan kesempatan gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih merasa sebelum ujian itu memerlukan tambahan waktu untuk melakukan sesuatu, silakan informasikan kepada saya. Oke, demikian. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita tadi ya, Tidak ada Ibu. tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya. Terima kasih teman-teman untuk sharingnya. Cukup membuka wawasan, jadi penasaran ya, pengen ketemu sama tokoh-tokoh yang ada di apa Metro TV itu mereka kalau kerja kayak gimana gitu ya. Bisa nggak ya kita kerja di sana gitu ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman punya kesempatan lebih luas lagi ya untuk bisa berkunjung dan mempelajari hal-hal menarik terkait media TV. Gitu ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Hmm.